Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktekkan paket tracer dari modul 9.2.9. Nah, di sini ada addressing table ya, sepertinya harus ya kita turuti lah ya. Ini ada IP/IP-nya, ada interface-nya yang kita turuti. Ini adalah data-data yang ada di perangkat yang ada di sini. Nah, ini apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita lakukan di lab ini. Nah, ini sebelumnya tuh sudah saya ringkas dan dari tata caranya uh, dan sebagainya. Jadi nanti kemungkinan saya akan jarang untuk membuka tab bagian ini. Oke, yang pertama kita cek ke PC ini, IP 31.2 ini. Kita ke desktop, ke command prompt, lalu kita ketik arp minde. Jadi kita ketik ini itu buat ngebersihin ARP table-nya dulu. Nah, terus kenapa dibersihin? Jadi biar nanti itu kelihatan ARP request-nya itu kebentuk dari nol. Nah, sekarang kita masuk ke mode simulasi. Nah, habis masuk ke simulasi, eh, kita lakuin ping di sini di PC yang tadi. Simulasi sini kita ping ke IP 31.3. Oke, 16.31.3. Nah, habis itu setelah kita tadi dia langsung muncul dua PDU gitu atau protokol data unit itu, yaitu adalah ARP dan ICMP gitu. Nah, kenapa munculnya dua? Ini karena PC itu belum tahu MAC address tujuannya. Jadi dia kirim ARP broadcast duluan buat nyari, sementara paket ICMP-nya itu buat ngepost atau nunggu jawaban dari ARP-nya itu kelar. Nah, coba kita klik capture-nya sekali atau forward ini biar ARPDU-nya itu pindah ke switch 1. Nah, habis itu uh, kita klik PDU-nya. Uh, Oke, kita ke switch 1 yang di ARP. Bentar. Nah, ini nanti kalau pas kita klik ini destination MAC-nya itu FFFFF ini. Nah, ini kan alamat broadcast. Jadi memang nggak akan ketemu gitu di addressing table manapun gitu. Addressing table maksudnya. Nah, karena ini tuh bukan MAC device tertentu tapi sinyal ke semuanya. Nah, terus kalau kita forward lagi, nah tadi karena saya sudah melakukan play gitu jadi jalan otomatis. Nanti di titik ini tuh switch itu bikin bikin dua copy paket gitu. Jadi soalnya dia itu kan float broadcast itu ke semua port aktif gitu kecuali port asalnya gitu. Tapi yang benar-benar ngejap itu cuman yang
31.3 karena cuma dia yang IP-nya itu cocok sama yang dicari. Nah, kalau kita klik PDU pas di IP 3.3-nya udah pas gitu dan cek di layer 2 itu kelihatan MAC-nya bakalan berubah gitu atau ganti menjadi unicast gitu, balasannya langsung ditujukan ke MAC PC yang nanya, bukan broadcast lagi. Nah, kalau kita capture terus sampai PDU-nya itu balik ke IP 37.2 ini, di balik arah ini itu switch bukan cuma bukan cuma bikin satu copy, soalnya udah unicast, jadi switchnya itu udah tahu port tujuan itu pasti kemana. Nah, sekarang kita balik ke mode real time. Nah, pingnya selesai sini. Nah, kita ketik ARP strip A. Nah, lalu kita akan bakalan melihat entry baru. Nah, ini nunjukin kalau PC itu udah nyimpen MAC 31.3 di charge-nya. Jadi ping selanjutnya itu nggak perlu broadcast ARP lagi gitu. Nah, terus yang step kedua ini kita generate traffic tambahan dari 31.2, kita ping 31.1 31.4. Oke, lalu kita coba klik laptop ini dengan IP 10.10.10.2. Kita buka command prompt-nya. Nah, terus kita ping ke laptop yang satunya 10.10.10.3 gitu. Nah, reply yang masuk itu ada 4. Itu juga di sini. Nah, di sini juga dia reply-nya itu 4 gitu. Nah, terus habis itu kita klik switch 1. Nah, di switch 1 ini kita masuk ke mode terminalnya atau CLI. Nah, di sini kita klik show MAC address table. Nah, terus kita enter. Nah, di sini kita coba cocokin entry-nya sama dengan addressing table. Ini. Nah, MAC 172.16.2 16.31.2 dan yang ketiga dan 4 itu harus muncul di port flash Ethernet 0/1, 0/2 dan 0/3 gitu. Terus coba sekarang kita cek apa di switch 0. Kita ke CL ini juga. Nah, kita ketik juga show MAC address table.
sekarang coba kita bandingin nih antara switch 1 dengan switch 0. Nah, di sini kita bakalan nemu kalau dua MAC address itu numpang di satu port yang sama gitu. Nah, portnya itu adalah port yang mengarah ke access point. Nah, ini kejadian karena access point itu bukan switch yang punya port sendiri-sendiri gitu buat tiap device-nya. Jadi dua laptop wireless ini dari sudut pandang switch 0 kita kelihatan kayak lewat satu jalur fisik yang sama, padahal sebenarnya itu dua device yang berbeda gitu. Nah, sekarang kita coba klik visi 31.2 ini. Lalu kita coba ping ke 10.10.1. Lalu kita ketik ARP min A. Nah, entry baru yang muncul itu bukan IP 10.10.10.1, tapi IP default gateway-nya si PC gitu. Nah, interface router 1 itu ke arah switch 1. Nah, ini kelihatan aneh kalau belum dipahami, tapi justru ini poin penting yang akan kita buktikan di praktek ini. Nah, kita ketik ARP min D lagi buat ngebersihin ARP table. Nah, kita masuk ke mode simulation. Terus kita ping ulang. Nah, yang muncul itu ada dua PDU lagi, sama kayak yang tadi ARP dan ICMP. Kita coba klik forward ini. Nah, kita klik RP port ini pas di switch 1. Nah, dan kita cek target IP di ARP request-nya. Nah, targetnya itu bukan 10.10.10.1, tapi IP gateway-nya itu di IP gateway-nya itu si PC-nya. Ini. Nah, kenapa bisa gitu? Karena 31.2 dan 10.1 itu beda jaringan. Dan ARP itu cuma jalan dalam satu segmen broadcast. Dia nggak bisa lintas router. Jadi di sini tuh dia nggak pernah nyoba nyari MAC 10.1 secara langsung. Ya, dia cuma perlu tahu MAC gateway-nya dan sisanya itu jadi tanggung jawab si router. Nah, kita sekarang coba balik ke mode real time. Kita klik router 1. Habis itu kita ke mode CLI. Nah, sini kita masuk ke mode privilege exec mode. Habis itu kita ketik show MAC address table. Nah, biasanya
ada sedikit atau nggak ada sama sekali karena router itu cuma punya apa namanya satu koneksi langsung ke switch satu. Nah, jadi coba kita lanjut ketik perintah show IRP dia not responding. Nih show IRP. Nah, kita coba cek nih, kita coba lihat apakah udah ada entry word 31.2. Nah, kalau dia belum ada pas pertama ping itu biasanya ping pertamanya kan bakalan request timeout dulu gitu. Soalnya routernya sendiri kan juga butuh waktu buat RP request dulu sebelum bisa meneruskan balasannya gitu. Baru ping kedua dan seterusnya uh, yang sukses gitu. Nah, mungkin buat presentasi dari paket Tracer 9.2.9 ini segitu aja. Mungkin buat penjelasannya agak terbata-bata ya karena saya juga pembuatan video ini ada skripnya juga yang untuk sekiranya mempermudah penjelasan gitu. Jadi agak terputus-putus gitu. Oke, mungkin segitu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.